Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rifki Setiawan dengan NIM IHN78 akan memaparkan ataupun menjelaskan terkait soal tugas mingguan tutorial statistika 2 pada video kali ini. Nah, sebelum itu saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Nah, oke. Di sini terdapat soal bahwasannya seorang dosen ingin mengetahui hubungan antara durasi belajar mandiri mahasiswa dengan nilai kuis statistik. Data berikut menunjukkan durasi belajar mandiri dalam jam per minggu dan nilai kuisnya adalah skala 0 sampai dengan 100 dari 10 mahasiswa. Di sini ada tabelnya di mana dijelaskan ada 10 mahasiswa, lalu ada durasi belajarnya yaitu 6 jam per minggu, 8 jam per minggu hingga mahasiswa 10 yaitu 7 jam per minggu. Dan di sini juga terdapat nilai kuisnya dari mahasiswa 1 yaitu 72 dan juga mahasiswa 10 nih dari 7 sehingga 7 mendapatkan nilai 76. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan koefisien korelasi yang didapatkan, lalu jelaskan interpretasinya. Kedua, menentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Tiga, buatlah scatter plot dari data tersebut dan jelaskan pola yang terbentuk. Dan D, jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Nah, oke. Sekarang saya akan menyelesaikan persoalan ini menggunakan aplikasi RStudio. Namun sebelum itu, kita harus memindahkan tabel yang ada pada soal kepada perangkat lunak Microsoft Excel. Di sini saya sudah memindahkan. Dan pastikan pemindahan ini sesuai dengan yang ada pada soal dari mulai spasi dan juga penulisannya dari mahasiswa, durasi belajar hingga nilai kuis, karena nantinya ini akan dibaca oleh software RStudio. Ini kita tutup aja, ini kita save dulu. Nah, selanjutnya kita akan buka RStudio-nya. Nah, di RStudio ini kita akan menyimpan file RStudio sama di folder yang sama yang kita menyimpan Microsoft Excel tadi. Nah, sekarang kita ke new project. Lalu pilih existing directory, browse. Dan sini kita cari folder yang sama yang sudah berisi dengan Excel tadi. Create project. Yang udah ke switch dan kita bisa langsung buat new scriptnya aja. Di sini ada R-script atau kita bisa pakai shortcut yaitu Ctrl Shift N. Di sini saya sudah menuliskan sintaksnya. Yang pertama, kita akan menginstal package dengan sintaksnya yaitu install.package. Nantinya ini akan membaca dari Excel yang sudah kita masukkan di folder yang sama tadi. Dan selanjutnya, kita akan mengaktifkan dari package-nya yaitu dengan sintaks library yaitu read Excel. Kita running aja. Oke, setelah di running, selanjutnya kita akan menginput data, di mana menginput data ini yaitu akan membaca Excel yang sudah kita masukkan di folder yang sama tadi, dan pastikan di sini tuh penamaan yang ada di RStudio itu harus sama dengan penamaan yang ada pada folder. Kita running aja. Oke, di sini sudah kebaca bahwasanya terdapat 10 objek dan juga 3 variabelnya ya. Dan selanjutnya, tadi kan di soal ditanyakan yang pertama adalah koefisien korelasinya. Maka dari itu kita akan merunning nih dengan sintaks untuk mencari tahu ataupun menghitung koefisien korelasinya dengan yaitu variabel X-nya di sini adalah durasi belajar dan juga variabel Y-nya yaitu nilai kuis. Dan kita akan mengetahui koefisien korelasinya dengan sintaks score X dari NIM akhiran saya pribadi yaitu 078 dan Y-nya sendiri atau diambil dari nilai kuis, dan kita akan mengetahui dari core test ataupun koefisien korelasinya. Kita running aja. Nah, didapatkan bahwasannya di sini sample estimate atau koefisien korelasinya adalah 0,98862, di mana koefisien sebesar ini adalah termasuk positif dan juga mendekati nilai 1, yang dimana sesuai teorinya
ketika koefisien korelasi ini menunjukkan ataupun mendekati 1, itu adanya hubungan linear positif yang sangat kuat, di mana dari kedua variabel yang kita punya, yaitu durasi belajar dan juga nilai kuis, itu ketika durasi belajar ini semakin meningkat, otomatis variabel Y-nya atau variabel independennya yang berarti nilai kuis itu akan turut meningkat juga, di mana nilai value-nya di sini adalah sangat kecil, yaitu kurang dari 0,05, di mana sesuai teori bahwasanya ketika P value kurang dari 0,05 itu menunjukkan nilai yang sangat signifikan secara statistik, yang artinya H0-nya ditolak. Namun ketika P value-nya lebih dari 0,05 itu tidak terlalu signifikan. Dan bahwasannya pada persoalan soal nomor 1 ini P value yang kita dapatkan adalah kurang dari 0,05, yang artinya sangat signifikan, dan ini bisa menggunakan regresi linear sederhana. Oke, untuk persoalan nomor A kita sudah selesai untuk menghitung koefisien korelasi. Nah, selanjutnya kita akan membuat scatter plotnya, di mana di mainnya di sini adalah nilai kuis versus durasi belajar, dan untuk x-nya itu adalah durasi belajar, dan y-nya atau variabel independennya itu nilai kuisnya, atau untuk variabel terikatnya itu adalah di nilai kuisnya. Kita bisa running aja. Nah, di sini didapatkan bahwasanya terdapat scatter plot dari titik-titik yang sudah tersebar, di mana di sini banyak sekali ada 10 dari persebaran titik-titik. Namun kita ingin mengetahui dari garis regresinya seperti apa. Maka dari itu kita pakai sintaks, yaitu membuat garis regresi, di mana sintaksnya itu align lm, di mana kita masukkan ataupun panggil dari variabel y dan juga x-nya. Nah, setelah kita mengetahui garis regresi, bahwasanya terlihat nih, terdapat regresi dari kiri bawah hingga ke kanan atas, di mana model ini tuh menunjukkan bahwa durasi belajar atau variabel x-nya itu memiliki pengaruh positif nih terhadap variabel x-nya atau nilai kuisnya, di mana nilai konstansa yang dihasilkan itu nantinya akan sesuai dengan pengaruh ini. Maka dari itu untuk mengetahuinya kita akan merunning dari persamaan model regresinya terlebih dahulu untuk mengetahui dari konstantanya. Nah, kita diketahui nih bahwasannya nilai konstanta yaitu sebesar 43,365, di mana ini menunjukkan mahasiswa yang tidak belajar sama sekali itu akan mendapatkan ataupun berpeluang diperkirakan mendapatkan nilai kuisnya tuh sebesar 43,365, sementara koefisien regresi yaitu sebesar 4,582, itu dia menunjukkan bahwasanya peningkatan durasi belajar yang nantinya ketika mahasiswa meningkatkan durasi belajarnya selama 1 jam itu akan meningkatkan nilai kuisnya juga, di mana rata-ratanya yaitu di 4,582 seperti itu. Dan di sini terlihat nih bahwasannya dari diagram scatter plot di sini dari di mana menunjukkan titik-titik yang berada di sini, yaitu atau 10 titik ini dia mendekat kepada garis regresinya, yaitu ke dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan bahwasanya garis tersebut adalah pengaruh positif ataupun linear positif. Nah, selanjutnya saya akan menjawab persoalan nomor D, di mana berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan dari kedua variabel tersebut, kita mendapatkan koefisien korelasinya di sini adalah 0,988662, yang dimana ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan juga positif. Dan selain itu juga dari P value yang kita dapatkan itu lebih kecil dari 0,05, yang dimana sesuai teori bahwasanya ketika P value kurang dari 0,05 itu memiliki tingkat signifikan ataupun tingkat pengaruh yang lebih kuat dan secara statistik. Dan kemudian juga dijelaskan bahwasanya pada scatter plot yang kita dapatkan, semakin lama durasi belajar ketika mahasiswa tersebut meningkatkan per jamnya, maka otomatis itu
itu nilai kuisnya juga akan cenderung meningkat, di mana keseluruhan dari persoalan A hingga D itu dapat diselesaikan dengan model regresi linear sederhana. Mungkin itu adalah penyelesaian dari tugas mingguan shift 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.